Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita balik lagi masih di pembahasan mengenai matematika. Kali ini pembahasannya mengenai persamaan kuadrat, yaitu materi di bab 2 kelas 9 kurikulum 2013 yang edisi revisi. Oke, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share juga video ini supaya lebih banyak manfaatnya bagi teman-teman kalian yang juga masih belajar. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, langsung aja ya, kita mulai pembahasannya. Oke, jadi persamaan kuadrat ini adalah materi prasyarat sebelum kalian membahas atau mempelajari bab selanjutnya yang masih di bab 2 sih sebenarnya ya. Jadi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu dijadikan satu bab, namun supaya kalian lebih mengerti, di sini akan saya pecah persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Oke, kita langsung aja lihat. Jadi, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta atau angka yang tidak diikuti oleh variabel. Dan di sini di sebelah kanannya harus sama dengan 0. Jadi ketika nanti kalian menemukan soal ini belum sama dengan 0, jadi harus diubah dulu seperti itu. Gimana sih Kak caranya? Jadi misalkan nanti di sini angka berupa angka, kalian pindah ruaskan ke bagian kiri seperti itu ya. Nah, di sini contohnya ada yang 2x kuadrat, ini contoh pertama yang ini. 2x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Sesuai dengan bentuk umumnya di sini A-nya itu adalah koefisien X kuadrat, jadi nilainya 2. B adalah koefisien dari X, jadi nilainya 4. C adalah konstanta, jadi nilainya adalah minus 5. Kenapa minus 5? Karena di sini diikuti dengan tanda negatif, seperti itu. Lalu kita beranjak ke yang bagian bawah, di sini ada X kuadrat min 9X plus 3. Jadi nilai A-nya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini kalau misalkan di matematika angka 1 yang diikuti oleh variabel itu boleh tidak ditulis. Jadi kita anggap di sini nilai A-nya itu adalah 1. B-nya itu adalah minus 9 karena di sini diikuti tanda negatif ya. Terus C-nya, ini bukan 5 ya, harusnya 3 sebentar. Kita ganti. Oke, maaf ada kesalahan. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Nah, contoh yang ketiga di sini 4x kuadrat plus 16x sama dengan 0. A-nya itu adalah 4. B-nya adalah 16 karena di sini nggak ada konstanta ya di contoh nomor 3 ini. Jadi konstanta atau C-nya itu sama dengan 0. Jadi kita anggap aja dia nggak ada ya berarti 0 gitu ya. Nah, untuk yang keempat di sini ada 2x kuadrat plus 4 sama dengan 0. Jadi di sini yang tidak ada adalah nilai B-nya. BX itu nggak ada. Jadi A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 0, C-nya adalah 4. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan salah satu dari 3 cara yang saya tulis di slide ini. Jadi ada yang cara pemfaktoran, ada yang menggunakan rumus Al-Khawarizmi, atau disebut juga rumus ABC. Yang ketiga melengkapi kuadrat sempurna. Nah, jadi kalian nanti sesuai dengan kemampuan kalian,
lebih suka atau lebih menguasai poin yang pertama, menyelesaikan dengan pemfaktoran, atau kedua atau ketiga. Tapi tergantung juga ketika nanti menyelesaikan soal, jika diminta selesaikan soal berikut dengan metode pemfaktoran, berarti kalian gunakan dengan metode pemfaktoran. Jadi tetap kalian harus menguasai ketiga metode penyelesaiannya. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke metode pemfaktoran. Jadi, pemfaktoran ini sebenarnya sudah dipelajari di materi aljabar. Kalau nggak salah itu di kelas 7 ya. Nah, sini bentar. Jadi, pemfaktoran ini kita mengubah bentuknya jadi seperti ini. Kita langsung aja ya, masuk ke contoh ya. Misal pemfaktoran ketika dia bentuknya adalah ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Oh, bentar, kita ganti warnanya. Mungkin warna ini aja. Merah ya. Oke, di sini bentuknya ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Dengan contoh, himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Kalau kita lihat, di sini dia punya faktor yang sama, di sini punya sama-sama punya x. Jadi pertama kita tulis x-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu kita bikin kurung. Nah, ini akan sama dengan 0. Sebelah kanannya harus sama dengan 0. Nah, di sini 2 dengan 8 itu kan sama-sama bisa dibagi dengan 2 ya. Jadi 2-nya itu kita taruh di sini. Nah, jadi 2x. Lalu, di sini kan poin pertama kita menginginkan 2x kuadrat ya. Di sini sudah ada 2x atau x-nya udah ada 1. Berarti satu yang lagi kita bisa taruh di dalam tanda kurung. Lalu, di sini ada 8x, dia sudah punya 2x. Berarti 2x dikali berapa hasilnya 8. 8x. Yaitu adalah 4. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian kalikan, di sini misal 2x dikali x, itu kan berarti 2x kuadrat ya. 2x dikali 4 berarti adalah 8x. Seperti itu. Nah, jadi kita mengubah bentuk yang seperti ini menjadi pemfaktoran seperti ini. Gitu. Nah, kita lanjut di sini. Nah, karena kita sudah selesai pemfaktoran yang bentuk yang seperti ini, jadi langsung 2x-nya itu akan sama dengan 0. Sama dengan 0. Lalu, atau seperti ini ya, kalau di dalam matematika, di sini x plus 4 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi nanti di sini kan x sama dengan 0 bagi 2 gitu ya. Sama dengan, karena di sini 2 dengan x itu dikali. Jadi, ketika pindah ruas, dia dibagi. Jadi, 0 bagi 2, ya hasilnya adalah 0. X sama dengan 0. Lalu, yang satunya lagi, di sini x-nya plus 4 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai x-nya, kita bisa memindah ruaskan nilai yang 4-nya. Jadi tadinya positif, pindah menjadi negatif. Seperti itu. Jadi kita dapat x-nya, misal di sini kita tulis x1. Di sini tulis x2. Kak, boleh nggak dibalik? Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Cuma untuk penulisan HP atau himpunan penyelesaian, ini kan yang ditanya himpunan penyelesaian ya. HP-nya usahakan ditulis berdasarkan nilai yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil dulu, di sini kan antara min 4 dengan 0, lebih kecil min 4 ya nilainya. Jadi min 4,0 seperti itu. Ini harus pakai kurung kurawal. Oke, seperti itu. Oke, masih mudah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya balik dulu supaya hilang.
Nah, yang selanjutnya di sini masih bentuk pemfaktoran, tetapi dalam bentuk bentuk umum yang berbeda. Di sini bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Oh, mohon maaf, di sini harusnya saya bukan. Oh ya, bisa nih, bisa. Oke, tadi saya salah hitung ternyata. Jadi di sini contohnya ya, himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat min 75 sama dengan 0. Oke, jadi kayaknya gue salah. Nah, jadi di sini kita langsung isi ya, pakai warna kuning aja kali ya, atau warna krem. Jadi di sini 3x kuadrat, kita tulis dulu soalnya, min 75 sama dengan 0. Nah, 75-nya bisa kita pindah ruaskan dulu. Jadi, atau ini gini aja deh, sebentar. Ini semuanya karena 3 dan 75 sama-sama bisa dibagi 3, jadi kita bagi dengan 3 supaya menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini 3x kuadrat dibagi 3 itu hasilnya adalah x kuadrat, dan 75 itu adalah min 25. Kenapa? Tadi dibagi 3 ya. Sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat nanti di sini x kuadratnya bisa kita pindah ruaskan. 25-nya maksudnya. Bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Tadinya minus menjadi plus. Jadi 25. Nah, karena kita menginginkan himpunan penyelesaian, kuadratnya ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi, nanti bentuknya harus ada plus dan minus. Plus minus akar dari 25. Nah, di sini sebenarnya kan 25 itu kan sama aja 5 kuadrat ya, jadi boleh-boleh aja. Nah, di sini jadinya X sama dengan plus minus, oh ini plus ya, nah plus minus 5. Nah, maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian atau HP-nya sebelah sini ya. HP-nya itu akan sama dengan ada yang positif, ada yang negatif. Sebentar, jelek banget ya ini. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Karena tadi aku bilang harus disusun dari yang terkecil, jadi dari negatif 5 dulu, baru positif 5. Seperti itu. Ini adalah pemfaktoran yang jenis kedua. Kita lanjut ya untuk ke jenis yang ketiga. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketiga sekarang. Nah, kalau ini sudah merupakan bentuk umum ya. Jadi ada bentuknya itu ax kuadrat min bx plus c dengan contoh himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 7x. Oh, ini plus ya, bukan sama dengan 12. Kita ganti. Nah, plus 12 sama dengan 0 adalah, jadi kita cari himpunan penyelesaiannya dengan metode pemfaktoran. Nah, jadi ini kalau ditambah, ini hasilnya yang ini kalau ditambah, kalau dikali hasilnya adalah 12 gitu. Kita tulis ditambah harus sama dengan 7. Dikali harus sama dengan
12. Angka berapa sih kalau ditambah itu hasilnya 7? Kalau dikali hasilnya 12. Jadi bisa kita cari faktor-faktor yang yang membentuk nilai 12. Faktor-faktornya ada berapa aja sih? Oke, ini saya kasih warna hijau kali ya. Hijau muda. Ya, jadi 12 itu kan bisa dibagi sama 1. Dari 1 dulu ya. Bisa dibagi 1. Nah, 1 kali berapa sih ya? 12, berarti hasilnya di sini 12. Lalu bisa dibagi dengan 2, berarti di sininya adalah 6. Terus bisa dibagi dengan 3, berarti di sininya adalah 4. Nah, supaya membentuk 7 ini, kita cari 1 tambah 12 kan nggak mungkin bisa membentuk 7. 2 dengan 6 juga nggak bisa. Berarti yang kita pakai adalah 3 dan 4. Oke, saya balikkan dulu. Jadi, nanti ada yang X plus 3. Ini dikurungin karena kita mau mencari pemfaktoran. Terus, satu lagi, kita cari yang X plus 4. Kenapa plus? Karena di sini 3 dan 4-nya itu masing-masing nilainya adalah positif. Di sini X plus 4. Nah, harus sama dengan 0 di sini. Sama dengan 0. Jadi, bisa kita simpulkan ada yang nanti X plus 3 itu sama dengan 0. Nah, ada juga yang X plus 4 sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, gitu ya. Nah, di sini supaya dapat nilai X-nya, kita pindah ruaskan nilai 3-nya, tadinya positif, pindah ke ruas kanan, itu jadi negatif. Maksudnya pindah ruas itu gimana sih, Kak? Jadi, ini sebagai pembatasnya adalah sama dengan. Jadi sebelah kiri dari sama dengan itu adalah ya sebelah kiri ya. Terus di sini 0 itu adalah yang sebelah kanan atau ruas sebelah kanan. Ketika yang tadinya di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, otomatis nanti akan berubah tanda. Tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Tadinya kali jadi bagi, tadinya bagi jadi kali. Tadinya pangkat 2 jadi akar pangkat 2 dari gitu ya. Nah, di sini ketika tadinya di sini ya plus, pindah jadi minus. Nah, kalau ini juga sama, tadinya dia di sini plus, pindah jadi minus. Seperti itu. Jadi, ini adalah HP-nya. Karena tadi ditulis dari yang paling kecil dulu, berarti HP-nya itu adalah min 4 baru 3. Lebih kecil ya, min 4 dibanding 3. Oke, kita tulis. Nah, seperti itu. Itu pemfaktoran yang bentuk AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita hapus dulu ini. Ini kenapa nggak mau ya dia? Oke, udah lanjut aja ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus Al-Khawarizmi atau rumus ABC. Jadi Khawarizmi ini adalah ilmuwan muslim yang asalnya dari Persia. Jadi dia menemukan rumus ini untuk menyelesaikan atau untuk mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, di sini menurut Khawarizmi untuk mendapatkan nilai X1 dengan X2 itu kita bisa mencari dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Jadi akarnya itu sampai sini ya, sampai ujung C-nya.
lalu dibagi dengan 2A. Seperti itu. Itu rumus ABC atau disebut juga rumus Al-Khawarizmi karena penemunya itu adalah beliau. Lanjut, nah di sini rumus Al-Khawarizmi untuk contohnya ya. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Nah, tadi di soal sebelumnya, yang ini tadi sudah dihapus ya penyelesaiannya. Tadi di sini kita mendapatkan x-nya sama dengan min 3 dan min 4. Jadi kita buktikan apakah pemfaktoran dengan Khawarizmi atau nanti mungkin di metode ketiga kita menggunakan kuadrat sempurna, apakah dia nilainya sama atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Jadi untuk kalian tahu di sini B-nya yang ini ya. Nah, situ kan mintanya B dulu ya. Terus ini adalah A-nya. Ini adalah C-nya. Seperti itu. Langsung ya. Sini saya langsung sama dengan aja. Min B. B-nya itu adalah 7. Jadi min 7. Jadi X-nya nggak usah dibawa ya. Plus minus akar B kuadrat berarti 7 kuadrat. Terus min 4 kali A. A-nya itu adalah tadi 1 ya, karena dia X kuadrat aja. Lalu yang C-nya adalah 12. Nah, kalau seperti ini akarnya bisa kalian panjangin ya, supaya nanti jelas. Karena kita ingin 12-nya itu masuk ke dalam akar. Lalu dibagi dengan 2 kali A. 2 dikali 1 berarti. Gitu. Nah, nanti di sini kita tulis lagi min 7. Kita selesaikan yang di dalam akar. Jadi 7 kuadrat itu adalah 49 atau 7 kali 7. Di sini 49. Nah, min 4 dikali 1, min 4 dikali 12. Berarti hasilnya adalah min 48. Seperti itu. Lalu per 2 kali 1. Ya 2 ya. Nah, gitu. Oke, panjangin biar bagus. Kita lanjut ke sebelah sini ya. Jadi, sama dengan min 7-nya tulis lagi. Kita selesaikan yang di dalam akar. Jadi, 49 dikurang dengan 48. Hasilnya adalah, terlalu tinggi ternyata. Terus, hasilnya adalah 1. Nanti dibagi dengan 2. Nah, nanti di sini karena hasil akar 1 itu adalah 1, berarti ya udah tinggal tulis aja ya. Min 7 plus minus 1 per 2. Ini adalah nilai X1 dengan X2. Nah, untuk mencari nilai X1-nya, karena tadi ada plus minus di atas, di sini ya, ini jadi X1-nya kita anggaplah itu adalah nilai yang plusnya. Min 7 plus, plus 1 dibagi dengan 2. Nah, untuk X2-nya kita anggap, tadi kan sudah ada plusnya, berarti minusnya ya. Min 7 min 1 per 2. Seperti itu. Di sini min 7 plus 1 hasilnya berarti min 6 bagi 2. Berarti min 3 ya. Min 3. Di sini X2-nya, min 7 min 1 itu berarti min 8. Min 8 bagi 2 itu adalah hasilnya min 4. Jadi sebenarnya sama ya, karena tadi sudah saya hapus. Jadi di sini nilai X1 dan X2-nya sama. Jadi bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya itu adalah
min 4 dan min 3. Kita tulis dari yang paling kecil. Walaupun gini ya, sebenarnya tergantung juga, terkadang ada yang pembuat soal itu menulis min 3 dulu karena dia menghitung X1-nya adalah min 3. Lalu ada juga yang menulis HP-nya itu dari yang terkecil. Seperti itu. Oke, kita hapus dulu ya semuanya. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi udah kita bahas mengenai metode menggunakan pemfaktoran. Ada juga yang menggunakan Khawarizmi. Jadi kalau untuk pemfaktoran sih sebenarnya hampir semua angka bisa. Cuma terkadang ada angka-angka tertentu yang lebih mudah ketika dikerjakan dengan rumus Al-Khawarizmi ini. Karena nanti ada juga di nilai X1-nya itu dalam bentuk desimal atau nanti dalam bentuk pecahan seperti itu. Jadi lebih mudah dikerjakan dengan Khawarizmi ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk melengkapi kuadrat sempurna, kita harus mengubah persamaan yang sudah ada di soal menjadi bentuknya X kuadrat plus minus 2XY plus Y kuadrat. Nah, nanti akan sama dengan X plus minus Y dikuadratkan. Untuk lebih mudahnya kita langsung aja ke contoh. Di sini himpunan penyelesaian dari, sama ya, tadi masih menggunakan soal yang sama. Tadi kan kita ingat-ingat himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan min 3. Nah, ini juga harusnya sih sama ya. Coba kita coba. Nah, yang pertama kita tulis dulu soalnya di sini. X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Oke, nah yang pertama kali kita lakukan, kita akan memindah luaskan nilai 12-nya. Jadi X kuadratnya tetap pada posisinya, 7X-nya juga tetap. Nah, karena tadi kita akan memindah luaskan, yang tadinya plus 12 menjadi min 12. Seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita mengalihkan si 7X ini. Bentar, ini ya. Ya, jadi 7X ini kita kali dengan dikali dengan 1/2. Jadi 7 dikali 1/2 ya berarti 7/2 ya. Nih, supaya nanti kelihatan perbedaannya, saya tulis di sini. Oh, nggak usah ya, kita samain aja deh. Nah, jadi kita tadi ganti 7X-nya atau kita mengalihkan 7X dengan 1/2. Jadi nanti di sini akan ada tambah 7X-nya juga tambah, nah tadi ya 1/2-nya atau sama aja 7 dibagi 2 gitu ya, sama aja sih. Jadi 7/2. Nah, ini kita kurungkan, kita tambahkan dengan kuadrat, nama aja kuadrat sempurna ya untuk menyempurnakan bagian yang kosong di sini. Nah, nanti di sini di ruas sebelah kanan juga kita tuliskan 7/2-nya tadi. Gitu ya. Nah, setelah itu kita tulis lagi ini. Nanti yang ruas sebelah kanan akan kita jumlahkan. Jadi nanti di sini X kuadrat, di sini plus 7X plus 7/2 dikuadratkan.
Ya, harus seperti ini ya nulisnya. Nah, di sini kan 7/2 kalau kita kuadratkan, ini saya tulis di sini aja ya. 7/2 dikuadratkan seolah-olah sama aja 7-nya dikuadratkan, 2-nya juga dikuadratkan. Seperti itu. Jadi nanti di sini 49/4 gitu ya. Nah, karena akan kita jumlahkan dengan min 12, jadi di sini min 12 ditambah sama 49, ini 9 maksudnya ya, itu per 4. Nah, nanti itu akan sama dengan, ini kan sama aja per 1 gitu ya. Kita samakan penyebutnya. Sini 4 bagi 1 4 dikali min 12 jadi min 48. Nanti di sini plus 4 9. Nanti akan kita dapat hasilnya jadi 1/4 gitu ya. Oke, ini saya hapus saja. Jadi kalian boleh catat nanti di buku catatan kalian. Nah, jadi karena tadi kita sudah mengerjakannya, di sini hasilnya adalah 1/4. Baru setelah itu, ini 7x-nya kita hilangkan. X kuadrat dengan 7/2 kuadrat kita satukan. Karena masing-masing memiliki kuadrat, jadi boleh kita tulis seperti ini. X plus 7/2 kuadrat sama dengan 1/4. Seperti itu. Nah, nanti kuadrat yang di sini pindah ke sebelah sini atau ke ruas kanan. Jadi, nanti di sini tersisa X plus 7/2. Ini ya pindah. Jadi, akar. Jangan lupa di sini ada plus minus. 1/4. Oke, kita lanjut sebelah sini ya. Nah, jadi nanti kan akar dari 1/4 itu adalah 1/2 ya. Jadi akar 1 itu adalah 1, akar 4 itu adalah 2. Jadi di sini X plus 7/2 sama dengan plus minus 1/2. Nah, nanti akan kita dapat X-nya ada yang di sini min 7/2 plus minus dengan 1/2. Gitu. Nah, nanti bisa kita simpulkan X1-nya. Misal yang dijumlah dulu. 7/2, ini aku kecilin ya. Oh ya, min di sini. Min 7/2 plus 1/2 itu kan hasilnya jadi min 6/2 ya. Min 6/2 atau min 6 bagi 2 hasilnya adalah min 3. Sama ya kayak tadi ya. X1-nya kita dapat min 3. Lalu X2-nya, karena tadi di sini sudah plus, di sini berarti ada yang minus. Min 7/2 min 1/2. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita tambahkan bagian atasnya min 8/2. Gitu ya. Min 8 bagi 2 itu hasilnya adalah min 4. Seperti itu. Jadi sama tadi menggunakan metode pemfaktoran, kita gunakan metode Khawarizmi, kita gunakan kuadrat sempurna, hasilnya itu pasti sama. Cuma nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kemampuan juga dengan permintaan soal seperti itu. Oke, sekian pembahasan mengenai persamaan kuadrat untuk kali ini.
nanti akan kita lanjutkan untuk ke fungsi kuadratnya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian supaya video ini makin bermanfaat ya. Oke, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.